Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang algoritma Kneris-Nickbor atau KNN. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Agifudin Sasinaga, Firdaus Yaan, Mahathir Saleh Tasawuf. Oke, baiklah, sini saya akan membawakan tentang pengertian KNN. Kneris-Nickbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Algoritma Kneris-Nickbor menggunakan Nickbor-Hot classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Contoh di dunia kesehatan yaitu ketika seorang dokter mencari solusi terhadap diagnosis penyakit pasien yang baru berdasarkan hasil diagnosis pasien yang lama. Atau seorang guru BP yang menangani masalah siswa yang melakukan kesalahan akan ditinjau solusi penyelesaiannya berdasarkan kasus dari histori siswa yang bermasalahan lainnya. Selain itu juga seorang hakim menetapkan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana kasus kriminalitas selainnya menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum, tetapi juga menggunakan histori kriminal yang telah dilakukan seseorang. Cara kerja metode KNN. Yang pertama, tentukan parameter K, jumlah dari persekitaran atau nearest neighbor. Yang kedua, hitung jarak antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel data pelatihan. Yang ketiga, urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan persekitaran sesuai dengan nilai K. Yang keempat, sesuaikan klasifikasi dari kategori Y dengan persekitaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data baru yang ditanyakan. Kelebihan. Adapun kelebihan dari algoritma KNN adalah yang pertama, algoritma KNN kuat dalam mentraining data yang noisy. Yang kedua, algoritma KNN sangat efektif jika datanya besar. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Adapun kekurangan dari algoritma KNN diantaranya yang pertama, algoritma KNN perlu menentukan nilai parameter K yang mempengaruhi tingkat keakurasiannya. Yang kedua, sensitif pada data outlier. Yang ketiga, rentan pada variabel yang non-informatif. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini ada sebuah contoh kasus yang memiliki 3 atribut. Yang pertama, menentukan nilai bobot. Adapun atributnya yaitu kuota, masa aktif, dan harga. Dengan kuota yang berbobot 0,5, masa aktif 0,75, dan harga senilai 1. Yang kedua, menentukan nilai kedekatan. Nilai X1 dan X2 jika di bawah 7 GB dan X2-nya di bawah 7 GB, maka didapat kedekatan bernilai 1. Jika X1 di atas 7 GB dan X2 di atas 7 GB, mendapat nilai kedekatan 1. Jika X1 di atas 7 GB, X2 di bawah 7 GB, didapat nilai 0,4. Dan jika nilai X1 di bawah 7 GB dan X2 di atas 7 GB, maka mendapat nilai 0,4. Di sini ada tabel atribut harga X1 dan X2. Jika nilai X1 rendah dan X2 rendah, maka kedekatannya 1. Jika X1 rendah, X2 sedang, maka nilai kedekatannya 0,5. Jika X1 rendah, X2 tinggi, maka nilainya sebesar 0,2. Dan seterusnya. Kemudian masuk kepada atribut masa aktif, di mana jika nilai X1 1 minggu, X2 1 minggu, maka didapat nilai kedekatan bernilai 1. Jika X1 1 minggu,
X2 1 bulan didapat 0,5. Jika X1 1 minggu, X2 6 bulan didapat nilai 0,3. Begitu seterusnya. Selanjutnya masuk ke perhitungan iterasi menggunakan persamaan dengan rumus similarity TS sama dengan sigma N I sama dengan 1 F dikali W per W. Dengan keterangan T sama dengan kasus baru, S sama dengan kasus yang ada dalam penyimpanan, N sama dengan jumlah atribut dalam setiap kasus, F sama dengan fungsi dari similarity atribut I antar kasus T dan S, dan W sama dengan nilai bobot yang diberikan kepada atribut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Firdausiaan, yaitu saya akan melakukan perhitungan dan iterasi terhadap data yang baru dan data yang lama. Di sini kelompok saya akan menggunakan data baru, yaitu SOSO 12, kuota di bawah 7 GB, masa aktif 1 bulan, harganya rendah, dan klasifikasi belum diketahui. Untuk menentukan klasifikasinya seperti berikut. Di baris 1 kolom 1 di bawah 7 GB dan di bawah 7 GB sama dengan 1. Di baris 1 kolom 2 untuk masa aktif yaitu 1 bulan dan 1 minggu sama dengan 0,5. Dan di baris 1 kolom 3 yaitu harga rendah dan rendah sama dengan 1. Ini semua diambil dari data sebelumnya. Itu dari sini menentukan nilai bobot, nilai kedekatan, kuota, harga, dan masa aktif. Begitu juga seterusnya. Lanjut ke proses perhitungan iterasi menggunakan persamaan. S1 sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali 0,75 ditambah 1 dikali 1 dibagi 0,5 ditambah 0,75 ditambah 1, dan hasilnya ialah sama dengan 0,83323. 0,5 itu dari klasifikasi data baru dan data lama. Begitu juga dengan data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini sudah dilakukan perhitungan dari data 1 sampai 18 menggunakan Microsoft Excel dan dapatlah similarity-nya. Lalu bagaimana cara menentukan klasifikasi dari SOSO 12, kuota di bawah 7 GB, masa aktif 1 bulan, dan harga rendah? Di sini kami menggunakan nilai kedekatan sama dengan K9 dengan mengambil nilai paling rendah. Dapatlah ini. Lalu dikelompokkan yang mana paling dominan. Nah, ternyata yang paling dominan itu ada di minat. Maka klasifikasi data K9 ini sama dengan minat atau 1 nilainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.